Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahri Muhammad Rasa YouTube channel, dan ini bukan review. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabar baik dan sehat selalu ya. BTW kangen juga gue sama kalian. Udah sebulan lebih nggak bikin video karena memang ada kesibukan di sebulan 2 bulan terakhir ini, jadi emang belum sempat bikin video lagi. Dan sekalinya gue mau bikin, idenya banyak banget ini. Salah satunya ini, gue mau ceritain soal perangkat baru yang gue punya, tapi ini bukan handphone ya. Biasanya kan gue ngebahas handphone, tapi kali ini gue mau bahas satu buah TWS atau earphone Bluetooth gitu ya. Ya memang gue bukan orang yang tertarik banget sama TWS sebenarnya, dan belum pernah kepikiran buat beli TWS sampai akhirnya gue tergoda sama barang yang satu ini. Ini adalah Samsung Galaxy Buds Live. Ya, sekalinya pengen TWS harganya agak sedikit gila. Jadi Samsung Galaxy Buds Live ini dia rilis di sekitaran bulan Agustus 2020 ya, barengan sama Galaxy Note 20 dan Galaxy Note 20 Ultra. Dan ini kalau nggak salah juga jadi bonus PO-nya gitu, bonus pre-ordernya si Note 20 Ultra gitu kalau nggak salah ya. Dan itu harga pas pertama keluar itu harganya 2,6 juta. Tapi sekarang ketika video ini dibikin, ini kalian bisa dapat di toko-toko online di kisaran harga 1,5 juta untuk yang warna putih. Gue nggak tahu kenapa yang warna hitam sama yang warna bronze itu harganya lebih mahal, bisa di 1,8 sampai 2 jutaan gitu. Gue nggak tahu kenapa beda warna gitu bisa beda harga juga. Nah, tapi sebelum gue ngomongin barang ini lebih jauh, buat kalian yang belum subscribe boleh di subscribe dulu, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kalau ada video terbaru dari gue kalian bisa langsung dapat notifikasi gitu ya. Nah, kita lihat dulu kardusnya kayak gini, kecil. Ini di depannya ada tulisan Galaxy Buds Live ya. Terus ada gambarnya juga ini. Terus di belakangnya ini ada spesifikasinya, spesifikasi kuncinya gitu ya. Bisa dibaca sendiri. Di situ ada, pokoknya gue nggak hafal, tapi diantaranya itu ada active noise cancelling yang bikin gue tertarik. Jadi bisa ngeredam noise gitu. Terus dia punya 3 mikrofon untuk biar kita ketika teleponan itu jadi lebih jelas suaranya. Jadi mikrofonnya juga bisa ngeredam noise gitu. Terus ada fitur-fitur lain, ketahanan baterainya segala macam bisa dibaca sendiri di situ. Terus kita buka. Ini udah gua unbox ya, udah gua buka kemarin. Kenapa gua nggak bikin unboxing, karena ya mager aja. Oke, nah di sini ada kotak kecil. Nah, ini kotak kecil ini isinya buku panduan. Bukan buku sih, kayak selebaran gitu. Nah, kayak gini. Kalau dibuka dia ya itu panduannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini kita sampingkan dulu. Terus, nah ini dia. Ini si Galaxy Buds Live-nya bentuknya kayak gini. Aduh, ada noise ya. Nih bentuknya kayak gini. Nah, ini nanti kita bahas belakangan. Terus di sini ada satu kotak kecil lagi di dalam kotaknya, yang isinya itu satu buah kabel dari USB Type A ke USB Type C. Ini kabelnya nggak gue pakai, ini buat charger sebenarnya, tapi gue nggak pakai karena ya gue udah ada kabel Type C yang lain. Dan di sini juga ada semacam ini kayak eartips cadangan gitu, tapi bukan eartips sih ya, kayak karet cadangan gitu buat si headsetnya, buat si earphone-nya. Oke, kita beresin dulu. Nah kan, malah jadi
Oke, kita sekarang lihat si TWS-nya ya. Ini kita kesampingin dulu. Nah, TWS-nya bentuknya kayak gini. Ini case-nya. Bentuknya kotak kayak gini, lucu sih. Kayak apa ya? Kayak kotak bedak gitu. Di bagian sini, di bagian depan ini ada lampu indikator. Jadi buat tahu baterainya sisa berapa gitu. Bukan sisa berapa sih, masih banyak atau udah mau habis gitu. Kalau hijau dia masih sisa banyak, kalau kuning tinggal setengah, kalau merah udah mau habis gitu, udah kritikal atau udah kritikal lah. Terus di sini di belakangnya ada port USB Type-C buat ngecharge, dan ini dia juga support wireless charging ya. Jadi bisa di charge pakai sistem wireless gitu, atau misalkan lu pakai Galaxy S10 atau S20 itu dia bisa wireless charging dari si HP. Jadi langsung ngambil dari baterai HP gitu. Terus kita buka. Nah, ini buds-nya bentuknya kayak gini tuh. Lucu ya, kayak kacang. Nah, dan ini dia tipenya nggak in ear ya, jadi setengah in ear gitu, half in ear. Nah, ini cara masangnya di kuping memang agak tricky sih. Jadi kayak gini, bawahnya dimasukin dulu, terus baru yang atasnya. Tunggu, ini gua terbalik nggak sih? Ini kanan atau kiri ya? Oh, bener aja gue terbalik. Ya karena memang bentuknya gue juga belum terlalu hafal ya. Nah, pantas tadi nggak enak gitu fittingnya. Jadi ini di kesini, ujungnya dulu masukin, terus ujungnya yang atasnya baru dipasin sama telinga gitu. Nah, kayak gini memang agak tricky masangnya. Oke, sekarang udah kepasang, dan sekarang gue mau coba pairing sama si handphone gue. Nanti gue akan ceritain lagi setelah gue pairing. Oke, gue udah pairing ke handphone gue. Kebetulan ini gue pairing ke Galaxy S20 FE, S20 FE ya. Jadi ini gue udah pernah pairing sebelumnya, tapi ketika kalian pertama kali pairing itu kalian akan disuruh download dulu si pluginnya, si Galaxy plugin untuk Galaxy Buds Live. Tapi pastiin juga sebelumnya kalian udah download aplikasi Galaxy Wearable gitu. Dan ini nggak cuma bisa di HP Samsung doang sih, di HP-HP lain juga bisa. Bahkan di iPhone pun katanya juga bisa, cuman gue nggak bisa nyoba karena iPhone-nya nggak ada. Dan oke, kesan pertama gue ketika pakai si earbuds ini, walaupun bentuknya aneh gini kayak kacang merah atau kayak ginjal lah orang bilang, tapi di kuping rasanya lumayan asik. Dan dia karena tipenya bukan in ear full gitu, karena dia tipenya half in ear, jadi masih enak lah. Jadi suara dari luar itu kita masih bisa dengar suara dari luar gitu. Jadi nggak budak-budak banget gitu. Dan ketika dipakai untuk dengerin lagu, gue coba dengerin lagu dari Spotify gitu, suaranya cenderung balance, bassnya ada walaupun nggak gede-gede banget gitu, bukan yang buat bass head gitu. Treble-nya cukup oke. Terus vokal juga terdengar jelas, separasi soundnya juga bagus, stagingnya juga cukup luas gitu ya. Jadi dari segi kualitas suara itu cukup oke gitu. Nah, di sini ada fitur-fitur unik sih yang bisa kita pakai ya. Yang pertama, dia pakai touch gitu untuk kontrol si TWS-nya. Jadi misalkan kita mau play lagu, kita buka Spotify misalnya. Nah, ini kalau untuk play atau pause itu tap sekali.
Nah itu play atau pause, tap sekali. Kalau tap 2 kali untuk next song. Nah kalau tap 3 kali previous song sebelumnya. Kalau tap tahan, nah itu buat aktifin atau matiin si noise cancelling gitu. Nah itu kontrolnya itu bisa diubah di Galaxy Wearable. Kita masuk ke aplikasinya ya. Nah ini, nah di sini langsung ada tampil ya Galaxy Buds Live. Terus dikasih tahu juga baterainya 98%. Ini baterai dari Buds-nya ya, 98%. Dan ini juga bisa dipisah-pisah. Jadi misalkan yang kanan kita mau di handphone, mau pakai di handphone mana, yang kiri mau di handphone mana, itu bisa. Jadi kita bisa pakai satu doang gitu bisa. Terus nah di sini ada noise cancellingnya, bisa kita aktifin atau kita matiin juga dari sini. Penghilang kebisingan aktif katanya kalau di bahasa Indonesia. Terus equalizer, di sini equalizernya bisa diubah-ubah, ada normal, ada bass boost, ada treble boost gitu-gitu. Terus ada clear. Kalau gue sih senangnya pakai bass boost ya biar lebih enak. Terus nah di sini kontrol sentuh atau touch control ini. Nah ini kita bisa ubah yang ketuk tahan untuk sebelah kiri sama kanan. Jadi bisa dibeda-bedain gitu. Nah kalau misalkan kalian takut, misalkan aduh lagi ngegeser ininya takut ke play gitu, kan dia, nah kan ke play bener. ketika dia kena sentuh sekali itu dia langsung ngeplay, stop. Nah biar nggak kesentuh, biar fungsi sentuhnya itu nggak jalan, di sini bisa ada block touch gitu. Nah blokir sentuhan gitu. Itu kita bisa aktifin. Ini yang ketuk tahan itu kita bisa ubah-ubah. Ini kan secara default buat aktifin noise cancelling ya. Nah ini bisa diubah-ubah jadi bisa buat Bixby, bisa buat nurunin volume kalau yang kiri, atau yang kanan naikin volume. Bisa juga buat buka Spotify. Nah cuman yang jadi masalah, satu kekurangannya adalah dia nggak bisa buat Google Assistant gitu, sayang banget. Terus fitur lainnya ada, coba equalizer udah, dibacakan notifikasi. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai talkback gitu, itu bisa, dia bisa ngasih tahu ada notif yang masuk, itu bisa diaktifin. Terus di sini, nah ini di lab, di menu lab ini ada dua menu ya. Nah di sini ada suara ambien. Jadi kalau suara ambien ini kita aktifin, berguna buat kalau misalnya kita lagi di jalan, biar kita masih bisa kontrol suara yang ada di sekitar. Misalkan ada yang ngeklakson atau ada panggilan, misalkan kita lagi ngantri di bank gitu, kita bisa tahu gitu ada panggilan buat nama kita gitu. Jadi ibaratnya nggak kedap-kedap banget gitu, jadi nggak budek kita. Terus di sini ada gaming mode. Nah gaming mode ini buat kalau diaktifin ini buat main game biasanya, jadi delaynya agak sedikit berkurang gitu. Nah terus apalagi fiturnya, memang itu aja sih fiturnya ya. Nah untuk pemakaian sendiri, pengalaman pemakaian gue, kalau ketika gue pakai talkback itu memang ada agak sedikit delay, apalagi ini di Android 11. Gak tahu kenapa talkbacknya kayaknya belum maksimal. Nanti mungkin soal talkback ini untuk di Android 11 akan gue bahas di video lain ya. Memang masih belum maksimal, jadi agak-agak lambat gitu responnya. Tanpa headset Bluetooth aja udah lambat, ditambah ini delay, ada delay lagi, jadi makin terasa lebih berat gitu. Mungkin nanti akan ada update, semoga jadi lebih baik gitu ya. Terus apa lagi ya, mungkin itu aja sih. Jadi untuk kesimpulannya untuk ukuran headset mahal gimana? Untuk ukuran headset Bluetooth di atas
1 juta lah gitu kan. Menurut gue kalau emang kalian seneng sama brand Samsung, ini worth it. Tapi kalau kalian ya udah bebas mau brand apa aja, nggak ada masalah gitu. Masih banyak headset Bluetooth lain atau TWS lain dengan fitur yang hampir-hampir mirip dengan harga yang lebih murah. Jadi worth it atau enggaknya ya tergantung kalian masing-masing sih. Tapi overall gue nyaman sih pakai headset Bluetooth ini, pakai TWS ini. Bahasanya headset Bluetooth mulu dari tadi, TWS lah gitu biar agak-agak keren ya. Ya udah mungkin segitu aja video bukan review dari Galaxy Buds Live. Ya ingat ini bukan review, jadi kalau ada yang ke skip atau ada yang gua nggak sampein ya itu karena memang ya ini bukan review gitu loh, ini cuma pengalaman gua ketika menggunakan si Galaxy Buds Live ini. Oke, segitu aja. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.